Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihah wa bi fadlihi tatanazzalur rahmah wa bi fadlihi tathaqqaqul maqasid wal ghayah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Sahabat Cahaya Multazam dimanapun Anda berada, as-shaimin as-shaimat, rahimani wa rahimakumullah. Ayah bunda, alhamdulillah, mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kenikmatan, Allah berikan kita kesempurnaan untuk bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga dengan kita bersyukur, Allah tambahkan kenikmatan dalam diri kita, Allah tambahkan kesehatan dalam diri kita, sehingga Allah izinkan kita untuk membersamai dan menjumpai Ramadan yang akan datang. Di bulan suci Ramadan ini, hal yang sangat fundamental, hal yang sangat krusial yang perlu kita perbaiki adalah niat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "Alaika bitajdidin niyyah wa tashihiha." Hendaklah engkau, para sahabat, memperbarui niat dan juga memperbaiki niatnya. Bisa jadi kita sudah memperbarui niat, tapi niat kita salah. Maka perlunya tashihun niyyah, tajdidun niyyah, memperbarui niat, wa tashihun niyyah, dan memperbaiki niat kita. Jangan sampai niat kita salah. Ingat, innamal a'malu binniyatin wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis sahih. Yang mana di sini perlunya kita memperbarui niat kita. Segala amal ibadah tergantung dengan niat. Kita berpuasa niatnya agar bisa dilihat orang lebih bertakwa karena berpuasa. Kita berpuasa karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala atau karena kita keterpaksaan, tergantung dengan diri kita. Maka perlunya kita memperbarui niat kita, kita menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim lillahi ta'ala. Jangan sampai terbesit sedikit niat karena manusia, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga perlunya memperbaiki niat atau tashihun niyyah. Jangan sampai ketika kita sudah melaksanakan ibadah, di tengah-tengah ibadah ternyata niat kita salah. Niat kita ingin riya. Lihat, sedikit riya fa innahu syirkun. Ketika kita berpuasa, kita berniat untuk memberikan makanan, iftar, tapi terbesit dalam diri kita agar dilihat orang dermawan, agar terlihat orang baik. Lihat, akan terhapus ibadah-ibadah kita. Perlunya memperbaiki niat. Segala amal ibadah tergantung dengan niat. Niatnya baik, niatnya untuk Allah, akan kembali kepada Allah. Dan niatnya kepada dunia, akan dia dapatkan apa yang dia niatkan. Perlunya kita terus memperbaiki niat kita. Jangan sampai kita campur adukan hal yang hak dengan hal yang batil. Dengan cara apa? Kita niat baik, tapi di tengah-tengah kita ada rasa sum'ah, ada rasa ujub, bangga diri. Oh, karena saya sudah berpuasa, insya Allah kesalahan-kesalahan saya sudah diampuni. Pengampunan, diterima amal ibadah itu sebuah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dalam diri kita terus melaksanakan ibadah semaksimal mungkin, memperbaiki niat dan memperbarui niat dan memperbaiki niat kita. Jangan sampai salah niat. Yang mana hadis arba'in, 40 hadis, kurang lebih ada yang ada di riwayat lain 41, 43 hadis, yang mana hadis pertama menerangkan tentang niat. Kenapa? Sangat pentingnya niat itu. Apabila niat seorang salah, niatnya sudah salah, pasti dia tidak mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Ayah bunda dimanapun Anda berada, mari kita perbarui niat kita dan perbaiki ibadah kita. Kita menjalankan perintah Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena manusia, bukan karena ingin dilihat orang. Yang mana ini semua kita mengharapkan amalan makbulan, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, satu pesan yang sangat istimewa
yang dahulu ketika saya kuliah terus disampaikan kepada guru saya, innamal a'mal bainar raddi wal qabul. Seluruh amal ibadah kita puasa, kita sedekah, kita sholat, bainar raddi wal qabul, antara dua hal, diterima dan ditolak. Illa sholatan ala rasul, kecuali sholat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falaisalul jaza illal qabul, pasti akan diterima kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, sholat, sedekah dan lain sebagainya, hanya dua hal diterima dan ditolak. Maka perbaiki niat kita, jangan sampai ada niat yang mana mengakibatkan ibadah yang kita laksanakan ditolak. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Barakallahu fikum, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.